Diabetes mellitus adalah sebuah keadaan di mana kadar gula di dalam darah melebihi batas normal. Kenapa di dalam tubuh terdapat gula? Kita sebagai makhluk hidup tersusun dari satuan unit terkecil yang juga hidup, dan sering kita sebut dengan sel. Untuk menyusun kebutuhan aktivitas kita sehari-hari berasal dari aktivitas sel tubuh kita yang kompleks. Untuk kelangsungan hidup dan aktivitas sel membutuhkan sebuah makanan untuk membuat tenaga atau energi, dan makanan yang dijadikan sumber utama penghasil energi adalah gula. Gula bukan hanya berasal dari makanan yang manis-manis seperti apa yang kita pikirkan, akan tetapi sebagian besar berasal dari makanan pokok yang kita makan, dan makanan penghasil gula yang tinggi sering juga disebut dengan makanan tinggi kalori. Ketika sel-sel di dalam tubuh membutuhkan sebuah energi untuk beraktivitas, maka dengan bantuan insulin, gula di dalam darah akan masuk ke dalam sel untuk kemudian diolah menjadi energi oleh setiap sel yang ada di dalam tubuh. Nah, apa itu insulin? Insulin adalah sebuah hormon yang dihasilkan oleh salah satu kelenjar endokrin yang disebut dengan pankreas. Dan kadar insulin akan selalu disesuaikan dengan kadar gula dan tingkat energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jika diibaratkan sel adalah sebuah rumah, kemudian gula adalah manusia, maka insulin adalah kunci untuk membuka pintu masuk ke dalam rumah tersebut. Sehingga tanpa kunci, tentu manusia tidak akan bisa masuk ke dalam rumah dan akan terus berada di luar. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa insulin adalah sebuah syarat agar gula bisa masuk ke dalam sel, yang kemudian akan diolah menjadi energi. Diabetes mellitus biasanya disebabkan oleh dua kondisi di dalam tubuh. Yang pertama, ketidakmampuan pankreas dalam menghasilkan insulin, sehingga kadar insulin bisa terlalu sedikit atau bahkan tidak dihasilkan sama sekali, sehingga gula yang terdapat pada tubuh tidak dapat diolah ke dalam sel tubuh kita. Yang kedua, insulin dihasilkan, akan tetapi sel tidak cukup sensitif untuk menggunakan insulin yang ada, sehingga kadar insulin yang dibutuhkan harus lebih banyak, atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali. Dan hasil akhirnya pun sama, gula tidak dapat diolah ke dalam sel tubuh, sehingga gula di dalam aliran darah akan meningkat terus-menerus seiring dengan makanan yang kita konsumsi. Dari kedua masalah tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya akibat pola hidup yang kurang baik, misalnya makan makanan yang selalu tinggi kadar gula, kemudian kebiasaan minum alkohol, merokok, dan kegemukan. Dan juga bisa disebabkan oleh faktor yang tidak dapat diubah, seperti pertambahan usia, faktor keturunan, dan autoimun. Kemudian jika dikelompokkan berdasarkan waktu terjadi, penyebab, atau penanganannya, diabetes akan dikategorikan dengan jenis yang lain, yang biasa akan kita jumpai di buku-buku atau sumber pembelajaran pada umumnya. Biasanya, diabetes mellitus memiliki 3 gejala khas. Karena begitu seringnya terjadi pada penderita diabetes, 3 gejala ini sering juga disebut dengan trias gejala diabetes, yang diantaranya polifagi, polidipsi, dan poliuri. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama, polifagi atau banyak makan. Ini disebabkan karena sel tidak dapat mengolah gula yang ada di dalam darah, sehingga sel kekurangan energi dan kelaparan. Maka sistem otak akan menanggapi kondisi tersebut dengan sensasi lapar yang terus-menerus, sampai sel mendapatkan cukup energi. Akibatnya, gula di dalam darah akan terus meningkat tanpa bisa diolah. Inilah sebabnya kenapa orang penderita diabetes banyak makan tapi berat badan tidak bertambah, bahkan cenderung menurun. Yang selanjutnya polidipsi atau banyak minum. Ini disebabkan karena kondisi darah yang terlalu kental akibat gula. Secara otomatis juga, sistem keseimbangan cairan tubuh akan berusaha mengurangi kepekatan darah dengan meningkatkan asupan cairan di dalam tubuh. Akan tetapi, tentu tubuh memiliki batas tampung untuk menampung cairan yang masuk. Sehingga, kelebihan cairan yang melampaui batas tampung akan segera dikeluarkan melalui proses berkemih. Dan ini berkaitan dengan trias yang ketiga, yaitu poliuri. Intinya, semakin banyak yang diminum, maka akan semakin banyak juga yang dibuang. Adapun gejala tambahan lain juga sering muncul, seperti kebas, pegal, gatal, kulit kering, lemas, tidak bertenaga, mata kering, dan penglihatan kabur.
Untuk mengetahui apakah seseorang mengalami diabetes, perlu dilakukan pemeriksaan langsung melalui pengambilan sampel darah, yang dimana terbagi menjadi 3 kategori pemeriksaan, diantaranya gula darah sewaktu. Pemeriksaan ini dilakukan kapanpun tanpa memperhatikan kapan terakhir kita makan. Selanjutnya gula darah puasa, yang dimana kita diharuskan sekurang-kurangnya tidak memakan apapun kecuali air putih selama tidak kurang dari 8 jam. Dan yang terakhir, gula darah postprandial atau pemeriksaan kadar gula darah yang dilakukan 2 jam setelah makan. Penyakit diabetes mellitus adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga dalam dunia medis, fokus utama dalam penanganan adalah menjaga agar kondisi gula darah dalam batas normal. Adapun penanganan yang biasa dilakukan diantaranya adalah yang pertama dengan rutin melakukan pengobatan, dan jenis obat yang biasa digunakan adalah obat pendorong produksi insulin, obat untuk meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, dan obat pengganti insulin. Kemudian yang paling penting adalah menjaga pola hidup sehat, yang diantaranya melakukan diet untuk makanan tinggi kalori atau gula, dan melakukan aktivitas fisik yang teratur. Nantikan